Halo, assalamualaikum. Selamat, oke deh. Selamat malam minggu semuanya. Malam ini saya akan kembali untuk melakukan sharing seputar dunia literasi. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih cara atau proses sebuah buku itu bisa terbit dari mulai pembuatan naskah sampai jadi sebuah buku yang siap untuk dinikmati oleh masyarakat umum. Oke, yang pertama adalah yang jelas adalah penulisan naskah ya teman-teman. Nah, untuk penulisan naskah ini tentunya beragam waktunya. Ada yang memang sudah punya naskah jadi atau yang memang naskahnya itu masih on proses. Nah, kita bicarakan dari naskah yang sudah matang ya. Dari naskah yang sudah matang itu akan mengalami yang namanya proses yang pertama kali ya, proses pengeditan naskah oleh proofreader atau editor. Nah, tugas dari proofreader dan editor ini adalah mengecek yang namanya typo, terus sudah sesuai belum sama ejaan bahasa Indonesia ini disempurnakan, sudah sesuai belum penggunaan huruf besar atau kapital, dialog tag, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahapan ini akan memakan waktu kurang lebih 7-14 hari tergantung dari ketebalan naskah yang teman-teman tulis. Selanjutnya adalah proses layout naskah. Jadi setelah mengalami proses editing, naskah kemudian akan di layout menjadi mempunyai sebuah buku sebuah tampilan ya. Misalkan contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini ada hiasannya, kemudian di tiap babnya ada juga, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, seperti itu. Untuk layouting ini juga sama teman-teman, membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari tergantung ketebalan naskah. Selanjutnya adalah proses pendesainan cover. Nah, di sini nih untuk teman-teman yang sudah memiliki konsep, bisa menyampaikan kepada desainer. Misalkan dengan judul Cinta Dua Dimensi nih, seperti buku yang saya punya, atau di buku Emak Berbisnis ini, konsep covernya mau seperti apa sih gitu. Kalau kita sudah mempunyai konsep, biasanya desainer lebih mudah untuk membuat desain sesuai dengan konsep yang kita miliki. Tapi kalau kita masih ngeblank, itu kadang untuk pencocokan sama desainernya itu butuh bolak-balik. Jadi si desain cover ini menawarkan, Mbak seperti ini mau nggak? Mbak seperti ini mau nggak? Mbak seperti ini mau nggak? Biasanya di sini desain cover akan menawarkan atau memberikan alternatif 1-3 macam gambar yang akan menjadi cover teman-teman penulis. Nah, proses pembuatannya kurang lebih sekitar 7 hari, tergantung antrian dari si desainer cover itu sendiri, tapi biasanya sih nggak lama, memakan waktu sekitar 7 hari. Oke, lanjut. Setelah di editing, setelah di layout, setelah punya desain cover, lantas apa lagi sih? Proses selanjutnya adalah mendaftarkan buku yang sudah selesai dengan tahapan-tahapan proses sebelumnya itu agar mempunyai ISBN. Daftarnya kemana? Daftarnya adalah ke Perpustakaan Nasional. Nah, apa sih ISBN itu? Dan kenapa harus punya ISBN? Sebuah buku harus memiliki ISBN. Nah, ISBN itu adalah International Standard Book Number, di mana fungsinya adalah nomor tersebut akan mencatat buku ini nih karya siapa, kemudian diterbitkan oleh penerbit mana, gitu, dan semua data-datanya ini akan tersimpan di dalam database. Dan nomor ISBN ini nggak sembarangan bisa keluar, jadi hanya penerbitan yang mempunyai badan hukum yang bisa mendaftarkan buku-buku
ke Perpustakaan Nasional untuk kemudian mendapatkan ISBN. Dan ISBN ini sendiri didapatnya bukan di dalam negeri, tetapi didapatnya dari induknya ini adalah London. Jadi cukup lama juga prosesnya, sekitar 7 hari kerja. Kalau dulu mungkin masih cepat ya teman-teman, sekitar 3 hari, 2 hari malah ya, nggak sampai 3 hari. Tapi kalau sekarang nih setelah pandemi dan kuota ISBN untuk Indonesia itu sempat habis, jadi agak dibatasi. Selama ini sih dari penerbitan kami ini, Sarasayu Samudra, itu kurang lebih 7 hari kerja dan ISBN-nya itu baru bisa keluar. Dan itu pun jika tidak ada revisi dari pengajuan ISBN tersebut. Kalau ada revisi, maka akan membutuhkan waktu lagi selama 7 hari ke depan semenjak kita submit pengajuan yang sudah direvisi sesuai dengan yang diminta oleh pihak Perpustakaan Nasional. Oke, lanjut. Setelah itu untuk teman-teman mungkin yang teman-teman yang aduh Kak, saya tuh nggak punya modal untuk cetak buku. Gimana caranya untuk buku tersebut supaya saya bisa pasarkan? Nah, setelah proses-proses tersebut, paling enggak setelah ada cover jadi ya, teman-teman itu bisa mulai yang namanya membuka pre-order. Open pre-order. Nah, itu biasanya tuh ada yang namanya masa PO dan pembayaran. Jadi tanggal sekian sampai sekian itu teman-teman kasih waktu untuk pembayaran, untuk pemesanan dan pembayaran dari buku teman-teman tersebut. Kemudian nanti ada masa pencetakan, biasanya akan memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja, dan kemudian akan ada pengiriman serentak, itu jika sistem PO. Nah, tapi kalau teman-teman memang mempunyai modal untuk mencetak buku yang agak banyak, misalkan 25 buku atau 25 eksemplar ke atas, teman-teman bisa langsung cetak, baru kemudian teman-teman memasarkan buku tersebut bisa lewat bisa lewat marketplace yang ada, bisa juga lewat aplikasi belanja online seperti Tokopedia atau Shopee, seperti itu. Nah, jadi demikian teman-teman untuk proses pembuatan sebuah buku dari mulai naskah matang hingga menjadi sebuah buku cetak itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Dan ini naskahnya naskah matang ya teman-teman, artinya naskah yang sudah jadi dengan bentuk soft copy. Kalau naskahnya dalam bentuk hard copy bagaimana? Otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita harus mengetik ya. Jadi naskah hard copy-nya itu harus diketik dulu. Jadi akan memakan waktu lebih lama. Seperti itu. Normalnya 1-2 bulan untuk menjadi dari naskah matang hingga menjadi sebuah buku yang siap untuk dinikmati masyarakat luas. Demikian loh teman-teman. Kalau semisalkan untuk buku yang dengan terjemahan itu otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih panjang juga karena harus menerjemahkan dari bahasa asing misalnya ke bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang penasaran dengan bagaimana proses sebuah naskah menjadi buku, itu bisa kontak saya atau bisa kontak penerbitan, bisa buka Instagram ss_publishing atau bisa juga ke Facebook penerbit Sarasayu Samudro. Oke, kalau begitu saya sudahi dulu live malam ini. Sampai jumpa lagi di live selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Selamat malam minggu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.